orang itu akan merasa tenang gitu kalau orang di sebelahnya itu bisa dia percaya. Apa itu bisa dipercaya? Tidak mengkhianati dia gitu. Ini yang menjadi topik bahasan kita dalam Smart Happiness kali ini ya. Dan tadi sampai di poin yang kedua, Pak Arfan mengatakan bahwa orang yang terdekat sama kita tuh nggak ngerti gitu kan. Itu sebabnya banyak banget pernikahan-pernikahan jadinya nggak berhasil. Pak Arfan, orang yang terdekat tidak mengerti ini seringkali menjadi sebuah tuntutan ya. Boleh nggak sih Pak Arfan jelaskan lebih dalam tentang mengerti ini tuh apa sih artinya gitu? Apakah saya kemudian menerima nih Pak Arfan, ya udah tahu deh Pak Arfan emang misalkan kelakuannya begini, ya udah deh saya tutup mata, diem aja begitu? Atau gimana? Kalau mengerti itu artinya apa? Ya silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak Mbak Ola ya. Pertanyaan Mbak Ola tadi bagus sekali tuh Mbak Ola ya. Apakah kalau kita mengerti itu berarti harus menerima? No, tidak. Nah ini. Orang juga seringkali salah mengartikan Mbak Ola antara mengerti dengan menerima. Ini dua hal yang berbeda. Mengerti itu artinya kita memahami orang itu. Memahami, bisa berempati dengan yang dia katakan. Mau mendengarkan alasannya, mau mendengarkan latar belakangnya begitu. Ya. Tapi kalau menerima itu belum tentu. Justru dalam pernikahan itu kita harus menyamakan ekspektasi gitu. Jadi bisa jadi saya mengerti kenapa itu penting bagi kamu gitu. Kenapa misalnya membeli barang itu penting bagi kamu. Aku ngerti kenapa itu penting bagi kamu. Tapi saat ini kita tidak mempunyai uang lebih untuk kebutuhan seperti itu. Jadi kita ini lagi baru membangun keluarga, keuangan juga masih pas-pasan, kebutuhan juga masih banyak gitu. Jadi aku mohon kebutuhan itu ditunda dulu gitu. Aku mohon kamu mengerti gitu. Jadi kalau menerima itu berarti kita memenuhi semua yang diminta oleh pasangan, Mbak Ola. Dan itu juga tidak sehat. Apapun yang diminta kita, walaupun kita nggak setuju, kita nggak ngomong karena kita menerima. No. Gitu. Tapi kita mengerti kenapa itu penting bagi dia. Kenapa membeli barang itu saat ini penting bagi dia. Kita ngerti. Tapi kemudian kita tidak menyetujui itu gitu, Mbak Ola. Karena ada kebutuhan lain yang lebih penting. Nah, jadi tercipta dialog dengan cara seperti itu. Pengertian itu akan menciptakan dialog gitu. Dan pengertian itu yang mahal, Mbak Ola. Jadi nilai sebuah perkawinan, Mbak. Ya, 24 tahun itu apa yang membuat perkawinan itu bisa langgeng itu karena ada pengertian itu. Karena pengertian itu nilainya mahal. Nilainya gitu. Jadi ketika kita mengerti seseorang itu harga dari pengertian itu luar biasa besar, sehingga misalnya saya sudah mengerti istri saya 24 tahun ini, saya sudah memahami dia selama 24 tahun ini. Saya tidak ingin kehilangan itu. Karena itu adalah kekayaan saya yang sangat berarti bagi saya itu memahami 24 tahun itu gitu. Saya tidak ingin kehilangan itu. Saya ingin bisa memahami nanti 25 tahun, 26 tahun, 30 tahun, 50 tahun. Itu harta aset intangible itu Mbak Ola. Jadi pengertian itu adalah kekayaan yang luar biasa besar gitu dalam sebuah perkawinan gitu. Ketika kita menyadari itu, kita tidak ingin kehilangan itu gitu. Sehingga perkawinan itu akan langgeng, Mbak Ola. Itu harta kita yang sangat luar biasa itu, intangible asset, Mbak Ola. Baik Pak Arfan. Kita boleh beralih dulu ke poin yang ketiga. Saya khawatir poin yang ketiganya nggak tersampaikan ini. Silakan Pak Arfan. Jadi yang ketiga ya, kenapa perkawinan tidak berjalan mulus? Karena melanggar kepercayaan. Ini melanggar kepercayaan ya, karena kebutuhan yang primer dalam sebuah pernikahan itu adalah trust, yang namanya kepercayaan. Itu kebutuhan yang primer. Orang itu akan merasa tenang gitu kalau orang di sebelahnya itu bisa dia percaya. Apa itu bisa dipercaya? Tidak mengkhianati dia gitu. Jadi kita percaya nggak bahwa pasangan kita itu tidak akan mengkhianati kita, gitu ya. Jadi mengkhianati itu tidak harus selingkuh ya. Selingkuh itu udah puncaknya itu. Yang namanya pengkhianatan puncak itu adalah selingkuh. Tapi pengkhianatan kecil itu mulai dari berbohong, Mbak Ola. Ya, berbohong. Nah, yang menarik kadang-kadang kita niat bohong itu cuma sekali.
nggak apa-apa deh, bohong sekali, bohong emang dosa sih. Tapi kalau bohong sekali kan ya dosa kecil lah kali gitu ya. Tapi yang menarik, ketika kita memulai kebohongan, akhirnya kita harus menutupi kebohongan pertama dengan kebohongan kedua, dengan kebohongan ketiga, dengan kebohongan keempat, dengan kebohongan berikutnya, Mbak Ola. Jadi sekali kita berbohong, itu nanti dampaknya siapa bilang itu dampaknya sebentar, dampaknya akan panjang sekali itu. Dan akhirnya kita akan membuka peluang untuk menjadi orang yang berkhianat kepada pasangan kita gitu, Mbak Ola. Dengan kebohongan-kebohongan yang kita buat. Ada banyak sekali kebohongan, mulai dari kebohongan soal uang, kebohongan soal masalah-masalah dalam keluarga, dan sebagainya. Ada banyak sekali soal kebohongan ini. Ya. Pak Arfan, apakah itu disebut, ini saya suka mendengar seloroh dari teman-teman yang menikah ya, yang kemudian juga mengalami struggle dalam pernikahannya gitu. Menurut mereka kenapa itu disebut pengkhianatan ya kalau ketahuan, katanya begitu. Kalau nggak ketahuan ya namanya bukan pengkhianatan gitu. Itu gimana menurut tanggapan Pak Arfan? Padahal tadi Bapak mengatakan bahwa berbohong aja, ya selingkuh adalah puncaknya. Ya itu juga kalau ketahuan juga ya, kalau enggak ya nggak bisa disebut seperti itu. Bagaimana tanggapan Pak Arfan mengenai hal ini? Ya, banyak orang yang melihat yang namanya perkawinan itu hanya dua pihak. Hanya suami dengan istri. Padahal sesungguhnya yang terjadi ketika kita mengikat janji, Mbak Ola, itu ada tiga pihak. Saya, istri saya, dan Tuhan. Coba kita lihat deh. Semua orang yang menikah, apakah dia menikah di masjid, apakah dia menikah di gereja, atau dia menikah dengan ajaran agama apapun, itu ada Tuhan yang ketiga. Orang seringkali lupa itu, Mbak Ola. Dia hanya menganggap ya ini cuma berdua, sehingga ada hal-hal yang bisa saya sembunyikan dari pasangan saya. No, perkawinan itu pada dasarnya adalah ada suami, ada istri, ada Tuhan di sana. Karena kita menikah pun atas nama Tuhan. Itu Mbak Ola. Itu yang seringkali orang lupa gitu. Ya, kita menikah selalu atas nama Tuhan kok. Yang membuat semua yang tadinya tidak boleh menjadi boleh, yang haram menjadi halal. Itu semuanya dihalalkan atas nama Tuhan. Jadi perkawinan esensinya adalah hubungan tiga pihak. Suami, istri, dan Tuhan. Oke. Jadi kalau berkhianat berarti sebenarnya yang dikhianati ini berurusan sama Tuhan ya Pak. Betul, iya. Iya. Oke. Baik, Pak Arfan, kita sampai di penghujung ya, karena ini adalah sebuah perenungan 24 tahun perjalanan Pak Arfan begitu. Saya mau Pak Arfan mungkin ingin sampaikan apa sih gitu ya kepada Ibu Santi gitu 24 tahun ini, sebuah kebanggaan, keyakinan bahwa semakin cinta begitu, dan kemudian keyakinan untuk perjalanan berikutnya, atau apa yang ingin Bapak sampaikan? Kalau saya ngomong di sini, saya yakin saya akan menangis gitu. Oke. Tapi intinya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa usia perkawinan itu adalah usia pemahaman. Usia perkawinan itu adalah usia pemahaman. Jadi saya sudah mengenal orang ini 24 tahun. Gitu. Jadi saya akan merasa apa? Sayang kalau disia-siakan. Ini udah 24 tahun kok disia-siakan gitu. Sayang sekali karena semakin lama harganya semakin mahal. Udah 24 tahun, 25 tahun, 30 tahun, harganya semakin mahal. Dan itulah yang akan membuat perkawinan itu langgeng gitu. Karena kita lebih mengerti orang ini. Dan masih banyak hal-hal yang mungkin belum saya pahami. Saya masih curious sama istri saya. Ini Mbak Ola, saya masih curious loh. Saya masih pingin tahu nih apa lagi nih gitu. Dan semakin curious saya itu, dia akan menjadi sosok yang semakin menarik bagi saya. Karena saya semakin curious gitu. Itu Mbak Ola. Oke, baik. Mudah-mudahan curiousnya Pak Arfan juga sama dengan curiousnya Ibu Santi ya. Amin. Bayung bersambut lah begitu. Ya, amin. Baik. Kami doakan juga Anda semuanya yang saat ini sedang mengalami hal-hal yang barangkali sedang diperjuangkan dalam pernikahan itu akan menjadi pemenang ya. Kami doakan juga pernikahan Anda bisa langgeng sampai nenek kakek, sampai Tuhan memisahkan.